dihebohkan dengan penemuan jasad pria di belakang bangunan kosong. Teman-teman itu di belakang orang kampung sana nggak tahu. Dia melihat mayat, setelah melihat mayat langsung dia laporan ke telepon saya Pak RT. Ya, saya jadi lupa mau ngomong apaan. Bang Gumis, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, cerita kamu ketemu sama Bang Gumis sekarang, Yap. ya. Dan malam hari ini juga Bang Gumis akan menceritakan secara jujur dari manakah leluhurnya. Oke. Jadi tadi sebelum mulai si Dito sempat bilang, "Nah, kalau Bang Gumis leluhur dari mana?" Dia ketawa. Bapak gue Cilandak, emak gue Gandul. Ya, nggak ketemu dong. Katanya itu mau ondel-ondel katanya. Oke, Bang Gumis. Oke. Bang Gumis udah berapa lama menggeluti dunia horor sebenarnya? Kurang lebih 6-7 tahun. Lama banget Iya tuh. betul, dari Nggak ngerjain yang lain apa begini 2018. horor mulu? Karena resep aja gitu. Tapi lo emang demen sama horor? Iya. Lo pribadi nih ya, lo pribadi bisa ngelihat hal-hal goib gak? Gua sendiri dari awal malah penasaran nih, kenapa nggak nampakin yuk gitu. Gue udah solo explore, kurang gimana gitu. Malah gue lebih orang yang menantang mereka. Oh, lo justru memang untuk menantang Iya, ya. Tapi lo menantang sendiri mereka. belum pernah melihat ketemu atau gimana belum? Sejauh ini ya pengalaman penelusuran dari Jakarta, Bogor, Depok udah ditelusurin itu hanya interaksi, paling gue sakit sampai sempet sakit 3 hari nggak sembuh, pas dibawa ke kampung yang gue explore baru sembuh. Itu the real yang memang gue itu sampai kok bisa ya, berarti ini memang mereka ada gitu. Tuh, kan? Gitu. Karena gini, karena kita sama-sama punya pengalaman Iya. penelusuran dan segala mengeksplor gitu-gitu. Kalau sampai sakit itu emang tabrakan energi gitu ya. Oke. Bener, gue juga ngalamin apa yang lo alamin soalnya. Masuk angin. Hah? Ya, bisa dibilang masuk Bisa angin. jadi. Tapi tabrakan energi itu pasti gitu. Karena kan energi kita sama energi mereka kan sebenarnya nggak kompak gitu. Cuman akhirnya kalau energi mereka lebih kuat, si entitas-entitas ini, kita terkena imbasnya gitu. Kayak berbentur gitu Berbentur ya. Betul. gitu. Tapi dari semua yang lo lakukan perjalanan ya, yang lo menantang si Makhluk. goib ini, si entitas ini, yang menurut lo paling gila tuh yang mana? Yang paling gila itu di 2 lokasi yang memang gua nggak bisa lupain saat ini. Tapi ada satu lokasi yang memang sampai tahun ini nggak bisa dilupain juga. Jadi ada 3 lokasi. Yang pertama itu pas gua di Jababeka di suatu pabrik yang memang terbengkalai. Di situ gua mental sampai 5 meter. Hah? Mental bener? Mental, bener-bener mental. Pas gua tantang. Pertama gua ngerasa panas, angin sekelibetan, dan gua kayak kedorong gitu, itu left. Dan gua sempat save juga itu videonya masih Videonya, ada. Itu mental sampai gua nggak cuma mental, gua terkunci sampai terkunci bangku. Oh, kayak ketiban bangku Ketiban gitu. bangku gitu, kaki terkunci. Ya udah akhirnya sampai gue mikir di live gue sama teman gue Jolai waktu itu lay samperin gue karena masuk ke pabrik itu kan sangat jauh di kawasan industri itu. Dan untuk yang kedua itu di Labuan Pandeglang, Banten. Oh, oke. Gue live juga sampai gue 7 hari itu sakit. Realnya gue sakit itu nggak bisa sembuh, ke rumah sakit juga itu nggak ada diagnosa apa-apa. Iya, pas gue sama Ghoster Cilegon waktu itu sama Nyai Sumi yang gue ditantang itu di villa terbengkalai, banyak villa terbengkalai itu, gue harus ke Karuhune mereka. Oh. Baru 7 hari itu sembuh. Tapi lo dibikin kenapa? Kalau misalnya lo bisa cerita nggak? Gue pulang itu berat pertama. Oke. Pertama berat. Setelah sampai rumah gue bersih mandi. Dan gue kayak ngerasa pegel doang nih awalnya. Ya udah mungkin capek nih, gue habis ibaratnya keluar kota kan. Nggak taunya tuh gue kayak kok kaku sebelah ya gue. Jadi ibaratnya fungsional organ gue tuh
sebelah kiri setengah ini nggak bisa. Gue panik, Jadi gue takutnya teriak. kayak lumpuh gitu ya. Nah, kita kan masih muda, itu Yoi. kan waktu itu takutnya stroke kan atau gimana. Gue histeris langsung teriak, bilang ke nyokap, ini kenapa Isal kayak gini nih? Emang dari mana kemarin ngonten di Labuan, Banten? Wah, nggak ada yang beres. Apa ada yang nggak beres nih kata nyokap, karena muka gue udah beda di saat itu. Nyokap Nyokap bilangnya sempet bedanya curiga. gimana? Pas gue pulang itu gue kayak ngerasa pucet. Kayak gue tuh ngerasa beda aja biasanya. Anemia gue nggak lo? Enggak juga. Enggak Enggak anemia. juga, iya. Kekurangan darah. Biasanya gue kan emang humoris kan di Iya, rumah iya. gitu. Tapi gue kayak gak mood aja. Padahal gue mau dari konten luar kota deket dimanapun itu gue selalu mood. Gue aman. Cuma ini aneh aja pas dari sana. Akhirnya dibawalah ke karuhunnya dari Di Karuhunnya itu gue diobatin. Sampai sempat dibawa ke pantainya yang memang gak jauh dari lokasi. Itu sembuh langsung. dilarung gitu ya. Dilarung ibaratnya. gitu. Iya, gue gak ngerti itu dia pakai bahasa apa. Jadi gini, pada saat lo sakit itu lo ngerasa gimana? Apa kayak menggigil atau yang tadi ya berat itu berat. segala macam, tapi lo masih bisa jalan kan? Bisa jalan tapi gue nggak bisa digerakin. Oh, jadi kaku ya? Kaku lah. Kok ini bisa nih? Enggak, ini berat kenapa? Tapi gue udah mindset gue, feeling gue udah nggak beres nih kayak ini. Nah, pada saat dibawa ke pantai itu lo langsung gerak. Serius? Langsung gerak sama Skarhun yang mereka jadi orang tertua di sana bilang katanya ada yang salah sama ucapan gue. Gue kan kalau live streaming sombral dong. Iya, Gue benar. tantang. Gue dari Depok jauh-jauh nih, nggak ada apa-apa. Akhirnya tuh gue kayak ngerasa gue pede dong. Penonton juga, lu harus gini bang. Gue malah ibaratnya terus gue iniin aja. Akhirnya ternyata ya memang bahwa si Karhun itu bilang ada salah satu makom keramat ya bahasanya, yang memang di situ ada. Gue kan paling anti sama kuburan. Kalau tahu itu ada Iya, makam iya. keramat, gue harus bisa jaga Jaga omongan. sama attitude gua. Tapi lo nggak ngeh kan di situ ada kuburan. nggak ada kuburan sama sekali. Dan bahkan temen gue itu nggak ngasih tahu. Itu temen lo ngejebak lo dong. Ngejebak juga. Kurang ajar temen lo. Siapa namanya? Mungkin itu masih ada ya. Dan itu jadi dari lo syuting, lo live 7 hari setelah itu lo. Iya. Seminggu tuh lumayan lo nggak enak. Iya, makanya tuh gue pas berangkat ke sana lagi, gue mutusin ya udah Nyai tolongin nih. Gue juga kan gak cuma ngonten, gue ada kerjaan lain yang harus gue kerjain. Makanya gue berpikir di saat itu untuk gue harus ke sana nih. Kayaknya harus sembuh di sana. Tapi kayaknya si Kumis nih mantep nih kalau kita ajakin penelusuran. Gimana? Setuju nggak? Setuju nggak kalau kita Boleh, ajakin boleh. penelusuran? Biar ntar dia yang maju, ya kan? Mana nih? Keluar lo, gue tatakin gitu. Tapi emang agak lucu ya, gue kan emang basicnya bukan komedian ya. Agak lucu, makanya kan penonton gue sampai saat ini yang memang comeback lagi bilang ya kangen aja sama masa-masa gue live. Kalau yang sekarang lo bikin kayak gitu lagi nggak sih? Gue ada segmen horror komedi. Horror komedi. Yes. Itu benar-benar bercandaan lo ya. Jadi bercandaan yang memang dia hadir, dia berinteraksi, tetap kita bercandain mau gimana parahnya. Sebenarnya Itu real ya. hampir sama kita di Kimata. Oke. Karena menurut gue cerita horor ya udah horor. Iya. Tapi kalau kita bisa bawain nggak usah nakut-nakutin kan nggak apa-apa dong Iya, sebenarnya. betul banget. Iya kan. Nah itu tempat kedua nih yang sangat berkesan sampai lo kaku dan segala macam. Yang tempat ketiga yang tidak terlupakan Iya, sama lo. yang tempat ketiga sampai mau di akhir tahun 2024 ini gue nggak bisa lupain itu. Gue agak sedih nggak apa-apa ya kalau Nggak apa-apa, ingetinnya, nggak karena gue Biar nanti gue yang nangis. ya, karena gue yang seharusnya gue menemukan hantu, tapi itu enggak bang. Gue malah menemuin sosok pria atau mayat di dalam salah satu rumah terbengkalai di awal tahun Januari 2021 itu. Hah? Iya. Jadi lu kan mau ibaratnya lu mau nyari setan, mau nantangin supaya keluar. Yap. Yang lu temuin jenazah. Jenazah, benar-benar jenazah yang memang gue sampai berurusan panjang banget sampai 2 minggu kurang tuh. Gue harus bolak-balik ke kantor polisi. Gue harus sampai olah TKP lagi. Gue sampai ngejelasin ke keluarga korbannya. Karena kan memang yang gue takutin ini gue atau sendiri kan ya di negeri kita sendiri kan. Yang takutnya gue menemukan malah menjadi tersangka atau apa. Makanya di saat itu gue ngerasa kayak, ya Allah kenapa sih ya. Gue berdoa di akhir tahun Desember itu, di 2020 Desember gue berdoa, gue pengen banget jackpot. Kalau bahasa gue kan dulu jackpot. Gue pengen banget biar penonton gue the real, yang bener-bener gue ngeliatin itu nyata. Pecah telur nih gitu kan. Gue minta sama Allah, ya Allah, gue mohon telur, banget. Akhirnya
dijawab sama Allah. Iya. Ya seperti itu, yang gue temuin malah bukan hantu melainkan Itu lokasi di mayat. mana sih kalau boleh tahu? Itu lokasi di Kedoya, Jakarta Barat. Itu rumah terbengkalai. Itu rumah terbengkalai. Nah, awalnya lo boleh nggak ceritain dari awal, dari lo Boleh. mulai syuting sampai lo nemuin, sampai lo berurusan dengan apa yang nggak enak gitulah. Oke, jadi awal-awal itu kan di 2020 di Desember itu gue ngerasa perjuangan gue 11 tahun ini, 11 bulan ya, 11 menuju ke 12 bulan ini, penonton kok tipis banget nih. Kurang banget nih, kurang, kalau bahasa Depok tuh kurang banget sih. Ada apa nih sebenarnya? Apa gue nyeting atau gimana gitu kan? Karena kan basically yang memang gue solo explore, gue nggak mau. Walaupun gue kolaborasi, lu nggak usah ngintilin gue di belakang. Gue orang kayak gitu, kok sendiri. Backup nggak usah kayak gitu-gituan. Gue ibaratnya lebih percaya diri gue. Akhirnya gue harus cara apa gini ya? Akhirnya gue berpikir di Desember berarti 2020 dong. Setelah gue berdoa sama Allah, doa tahunan kan biasa, gue berpikir kan bakal ada segmen apa nih untuk di awal tahun. Akhirnya gue coba untuk kita memiliki atau berpikir untuk segmen yang memang berinteraksi langsung sama subscriber nih. Di saat itu kan gue kayak alay gitu, mau bikin fanspage gitu kan. Gue bikin sahabat kumis di saat itu. Gue bikin sampai kayak segitunya kan. Jadi kan memang penonton gue tuh memang 80 sampai 90% cewek. Karena mungkin emang gue belum nikah juga kan sampai sekarang kan. Sampai sekarang belum. Dicurhat. Ini curhat. Iya enggak maksudnya gitu. Jadi gue kan sharingnya nih, gue resepnya tuh cewek yang banyak yang nonton, bahkan ya kayak gitu deh. Gue masih ngebatasin kan. Yang penting lu suka sama gue, sama video gue, cara membawain gue boleh. Kalau lebih ya kita jangan. Tuh. Bener. Jangan, bahaya juga kan. Bahaya banget. Akhirnya lanjut nih ya, gue langsung berpikir gue untuk membuat segmen yang langsung berkontribusi ke teman-teman nih. Jadi gue bikin segmen, yuk teman-teman yang ada punya lokasi, yang kalian mau ketemu Bang Kumis. Kan selama ini kan cuma via DM, paling kan moving ke WA. Lu kapan lagi kan lu ngasih lokasi, lu ketemu gue. Nggak cuma itu, gue berpikir tuh di segmen gue di awal, gue bikin lu nggak cuma ketemu, nggak cuma ngasih lokasi, lu mau uji nyali, lu mau ikutan sama gue. Ikutan sama gue. Di situ kan banyak tuh. Akhirnya tuh seminggu 2 minggu gue sortir bang. Gue sortir. Ada yang orang Bogor, TTT kan banyak yang nonton tuh. Gue tahan dulu nih. Ada orang Depok, gue Depok ibaratnya orang yang ngasih yang gue udah pernah mulu gitu kan. Gue skip dulu nih. Jakarta banyak, Jaksel udah sebagian udah. Manggarai sampai kesanain. Akhirnya ada satu lokasi yang memang subscriber gue nih orang Jakbar. Jadi kan gue pecahan Cengkareng Jakbar ini gue bikin bukan komunitas, maksudnya gue jaduin satu aja dulu Jakbar. Jadi season Jabar, Tangsel ada gitu kan, resep kan tuh. Akhirnya tuh mereka langsung wah yaudah, gue ibaratnya kan lagi pandemik gitu. Gue berpikir kayaknya Jabar dulu yang keras nih. Yang jalur keras yang gue ambil di awal tahun itu. Akhirnya ya udah pindah dong moving WA. Gue cuma persyaratannya simple. Lu kasih lokasi atau fotoin. Terus yang gue garis bawahi perizinan. Karena di gue itu SOP gue awal tuh memang kita kan nyelonong boy sembarangan. Perizinan number one kan. Walaupun kita harus mengeluarkan. Betul. Di satu ya udah akhirnya setelah sortir itu ada 4 lokasi yang memang gue ambil nih, yang belum sama sekali gue senggol di tahun sebelumnya. Akhirnya itu di Jakbar ini gue memilih untuk lokasi dia. Yang di Kedoya. Di Kedoya itu gue bilang ini amat lumayan kalau dari Cinere kan. Gue berpikir bang kayaknya gue nggak langsung untuk coba ceklok dulu nih sorenya, karena gue mau gas aja nanti malam nih. Yang penting lu make sure untuk perizinan, karena itu penting banget buat gue sendiri. Ya udah akhirnya dia ya udah aman nih fotonya. Gue kaget bang, itu foto kok kebon. Itu foto yang gue terima dia kebon, tapi ada epicnya gitu. Epicnya dalam arti dia nggak berani ngelihat ada bangunan lagi di dalam. Oh, di dalam kebun itu ada bangunan sebenarnya. Jadi itu dia sore itu dia foto, mungkin dia takut ada ular ke dalam atau ada orang jahat gimana gitu. Akhirnya gue make surein lagi kan, tapi bener ada bangunan kan. Jangan sampai gue udah datang gue langsung gas, tiba-tiba itu cuma kebun aja. Apalagi kayak rumah kecil banget kan, di Gandul banyak, di Cinere banyak, di Depok gitu. Itu mah kayak akhirnya dia masing-masing tuh ada bangunan lumayan, satu rumah. Akhirnya gue, bang coba yuk kita ini aja dulu yuk. Gue gak langsung ke lokasi yuk, gue langsung coba untuk bukan COD, maksudnya ketemuan di tengah-tengah. Kopdar. Dia
kita ngopi dulu atau ketemu tengah-tengah nih. Gue ngambil garis tengah itu Gandaria City. Padahal kan gue lebih deket banget ya. Kita pinter-pinter dikit dah. Akhirnya biar dia ada perjuangan juga kan. Akhirnya ya udah gas bang. Kalau gue dari sini gas nih. Abang sendiri apa gimana? Ya elah gue selama ini gimana sih? Gitu. Masuk gue rame-rame. Gitu masuk gue maksudnya bawa orang gitu. Kan bisa aja kita anterin gue gitu, enggak. Akhirnya ya udah gue sendiri. Akhirnya ya gue nyampe duluan ya. Gue paling deket ya. Gue udah PIM tuh, gue udah WA, udah deket ya bang. Iya. Udah sampai lah di Gandaria City itu. Akhirnya yuk langsung bang, tadi dulu ngopi dulu deh. Masih ada spare. Gue kan gak mau bang kalau syuting jam 10, jam 9 gue gak mau. Gue ibaratnya syuting itu start gue 12 tank. Oh, lo bener-bener jam 12. Gue start di 12 tank, lokasi gede. Gue berhenti di subuh itu jam 3 lah taruh dah. Akhirnya itu gue ketemu pas di Gandaria City itu masih aman tuh. Maksudnya dalam arti spare buat ngopi deh. Ibaratnya gue enakin dulu dia udah ngasih lokasi nih. Ngobrol-ngobrol juga. Gue make sure lagi yang lebih gue make surein itu di perizinan. Aman katanya tuh nanti ketemu sama penjaga sama yang biasanya sama dia. Akhirnya lucunya nih kayak gini kan, gue ya aja kan di saat itu kan. Ya udah, gue kelar ngopi, gue kelar ngobrol, dia seneng kan, nanti foto bang ya. Hilang segitunya, padahal gue subscriber gue baru seberapa cuy. Dulu. Tapi kan emang kalau udah ngefans kan berat. Dia resep gitu kan. Ya udah akhirnya, ya gampang itu mah nanti lu uji nyali nanti. Oh enggak bang, saya takut. Pokoknya nanti aja kita bahas. Gue berangkat dong dari Gancit itu menuju ke si perizinan itu. Gue nggak peduli langsung. Gue kan orangnya prinsipnya nggak mau nyelonong boy ya. Gue langsung aja udah ke tempat yang jaga. Akhirnya setelah ke tempat penjaga, orangnya lebih tua dari gue bilangnya abang-abang lah ya. Bang, ini teman saya, dia bilang gitu. Dia nggak bilang subscriber ya, mungkin kan jaga juga. Ini teman saya yang mau syuting di sini, gitu. Tapi YouTube-nya masih kecil bang gitu. Gue mau udah ajarin dia karena biar nggak dikenain gede. Biasanya kan gitu. Pengaruh banget dulu mah. Akhirnya tuh, oh iya, berapa orang gitu. Bawa mobil apa motor? Wah, udah nanya kayak gitu. Padahal gue di motor 2 orang kan, subscriber gue sama gue bang, 2 orang. Ya udah langsung aja. Abang anterin dulu yuk biar enak, make sure kita cek log. Enggak, ini aja nanti duitnya langsung ntar setelah mau sampai pagi juga. Wah, gue make sure lagi ya. Tapi ini udah izin, udah maksudnya udah aman kan sama lingkungan, aman. Kalau abang ke RT ke RW lagi, yang ada abang besok malam baru bisa. Gue kan ibaratnya gue udah jauh-jauh nih, udah kepalang nih ya kan. Gue gas aja udah dah, yang penting gue aman dah ya, nggak keganggu. Udah, biasa lah warung rokok lah. Nih bang warung rokok. Gue seininya gue, tapi dia alhamdulillah dia ngertiin mungkin kan, karena gue dari Depok juga. Akhirnya gue langsung nganterin tuh, dianterin sama lokasi si subscriber gue. Sama subscriber gue, yuk udah kita gas, gue salaman ya, makasih ya bang ya. Iya, ya dia mau udah dapet duit udah kan, mikirnya. Tapi ntar saya nggak izin lagi kesini ya bang ya, biarin motor di sana aja, soalnya kan ada dia juga nih gitu. Setelah gue nggak jauh ini rumah dia, masuk jalan lagi, ini pintu masuk yang di rumahnya itu yang target gue yang memang gue harus explore. Di situ langsung kita berhenti dulu dong, gue prepare. Tripod, center segala macem, prepare, gue ganti kostum gue. Akhirnya gue bilang dia, lu mau masuk inframe gak nih? Gue kan udah nanya ya. Tapi gue orangnya tipikal nggak mau diintilin. Lu kalau mau masuk boleh, tapi nanti ada segmen lu uji nyali, gue gitu dong. Kan gue nggak mau ya, berarti nggak mau diintilin dia gitu. Lu maunya sendiri aja. Iya, kalau yang mau inframe yuk, masih di sini nih, masih di lokasi, masih di deket ini. Bang, gini aja deh bang. Fokus aja abang ngonten, nanti masalah saya ngobrol atau apa belakangan aja, karena mikirin di sini angker bang, rawan. Gue langsung tuh, astagfirullahaladzim, iya masih pandemik gini ya, motor kan mikirnya di motor di situ. Ya Allah, iya bener juga lu ya. Tapi kita per-peran dah, tos-tosan nih, salaman nih. Ini motor gue tinggal, lu yakin gak nih ya? Gue maksudnya baru kenal lu pertama ini kan, takutnya kan dia bawa temennya ada motor nih. Berpikirannya udah kacau banget bang di situ. Enggak bang, dia sampai nunjukin nih, kalau nggak percaya bang fotoin aja KTP saya. Wah, itu cewek cowok sih? Cowok. Cowok. Iya, makanya gue berpikir, wah gue karena mikirnya sahabat kumis, ya udah dah nggak apa-apa, jagain ya bang ya, ini motor atu-atunya. Gue begitu bang. Gue mikir ya Allah, di Depok lawan begal tuh pikiran gue kemana-mana. Gue aja minta di COD deketan itu kan biar nggak ini. Akhirnya tuh ya udah salaman. Gue datang pokoknya, lu motor lu sama gue ada, udah salaman, tes
Baru udah gue prepare, gue opening dan pakai gaya gue, terus facecam dulu, baru gue opening. Karena gue sistemnya gue tuh gue penelusuran dulu, baru ntar tipis-tipis belakangan. Akhirnya tuh gue mikir ya, ini bangke nih orang ngerjain gue nih. Kok ini kebon, ini mah gue di belakang rumah juga ada. Mikirnya ngapain jauh-jauh gue harus ke di Jakarta Barat. Akhirnya tuh ya udah jalan aja dulu. Ini kan memang kalau kita lokasi nggak cek log ya gini resikonya kan. Jadi di otak kita sama di hati kita tuh takut pembawaan yang jelek atau gak sesuai itu kayaknya kalau harus diulang lagi kan bete banget. Iya benar. 35 menit loh atau 30 menit. Akhirnya gue ya udah jalan dulu, gue bismillah. Ya gue biasa kan bacotan. Buat nunggu yang ada di sini, Bang Kumis datang, gue selalu kayak gitu kalau di mana-mana. Iya, untuk slogannya gue tuh mana nih? Gitu. Angin doang, gerak-gerak doang. Terus gue statement dong ke penonton gue, sahabat Kumis, ini kayaknya rumahnya sebelah mana ya? Kayaknya kita telusin lagi yuk. Dari tadi angin-angin doang. Ini mah angin beneran nih, bukan interaksi. Jalan-jalan lagi. Center gue terangin dong. Dar. Wih, sahabat Kumis, ini ada genteng. Berarti ya memang ada rumahnya jarak nih. Berapa meter gue itu harus ngelewatin kebun-kebun dulu. Itu baru ketemu si bangunan itu. Wih, bener cuy. Jadi subscriber yang memang ini ada bangunannya, kita harus bantai semua. Gue bahasa gitu keras deh. Bantainya tuh lahan belakang ujung-ujung kita harus garap semua. Akhirnya ya udah masuk. Gue dalam hati berpikir ya, doa gue nggak dijabah Allah apa ya? Begitu gue ambil bang. Ini nggak ada interaksi apa-apa. Ini awal tahun awal tahun yang memang gue pengen ada interaksi. Kayak gue di Bekasi, di kota-kota lain. Apa sih kayak gini? Gue pun mau nyeting bingung sendiri gimana dong. Iya, akhirnya tuh ya udah gue tetap fokus ngejalanin, lanjutin karena profesional aja. Yang penting dapet stop vlog. Akhirnya bang, pas masuk pintu utama itu gue masih kayak nggak ada interaksi. Tapi yang memang gue ngerasain aneh banget. Pertama gue berpikir itu kayak bau bangkai tikus awalnya. Gue langsung gitu kan, sahabat Kumis ini sorry ya kalau gue agak keselak mulu atau apa nih, kayak bau banyak bangkai nih. Itu belum bau parah, kayak bau bangkai nih. Gue takutnya ada ODGJ atau orang meninggal berak di situ. Apa maksudnya, maaf ya tadi bahasa kasar BAB. Berak ya. BAB ya. Iya, ada itu ODGJ, BAB atau kotoran hewan gitu. Atau apa. Gue berpikir di situ. Akhirnya ya udah. Ya emang kan pakai masker ya. Wah, bentar sahabat Kumis, gue facecam. Gue harus double masker. Gue bukan jijik bang. Jadi mengganggu konsentrasi dong. Karena bau banget. Gue double, akhirnya tuh gue maju lagi. Wih, gila, gue kayak ngerasa ini kayak bau apa sih gitu, kayak bau bangke. Ini kayak bau busuk, kayak bau kecampur ikan asin gimana gitu kan. Terus kayak gue ngerasain tuh kayak bau comberan, bau BAB orang itu udah kecampur aduk tuh. Gue kayak wow, ini pakai masker 2 tuh. Kayaknya tetap, tapi gue dalam hati profesional apa yang gue omongin kan, gue harus telusurin ruangan, dapur dan segala macamnya. Gue maju lagi ya sahabat Kumis, ada yang ibaratnya tuh gue berpikir ini kok bau apa gitu kan, tapi gue nggak berpikir awalnya di situ kan. Cuma gue berpikir gue lebih ke video gue sama mikirin motor yang memang gue tinggal kan udah lumayan berapa menit tuh masuk itu. Akhirnya gue maju lagi, gue paksain untuk gue cari dulu nih sebenarnya nih apa sih, bau apa sih gitu, atau ada hewan yang meninggal di situ kan atau gimana, atau ada kotoran. Tahu-taunya bang, gue jalan lagi akhirnya bus gue kan masih keadaan redup kan biar kelihatan horornya dramatis gitu. But gue terangin ke bawah masih aman, gue ke atas masih aman tuh, nggak ada interaksi sama sekali. Gue masih kayak wih. Gue kaget di situ, kayak langsung gue terangin dikit, gue langsung gue redup ini. Apa nih gue kata? Gak mungkin dong kalau lemari ya memang berbentuk lemari. Gue begitu tuh. Wah sebentar sahabat Kumis, kita terangin lagi. Gue kan redup nyala terang banget sampai ini. Gue redupin sedang lagi. Bus. Ada orang celentang tengkurap yang gue memang kelihat di cahaya itu. Ada kayak binatang terbang, lalat hijau, kerongo. Kalau digandul itu kerongo. Yang kecil-kecil itu kerongonya banyak banget bang. Gue sorot lagi, set deh. Itu kaget. Pakai baju apa udah? Itu tanpa busana. Enggak busana. Jadi itu tengkurup, badannya gemuk, palanya agak pelontos gitu. Memang, tapi ada tato di lengan kanan atau kiri itu gue seingetan gue. Gue center lagi, wah teman-teman gue langsung kayak
bukannya mau muntah lagi, gue otak gue udah kemana-mana bang. Itu lo kondisi lagi live atau enggak? Vlog. Oh, oke. Iya, Vlog. jadi gue kan kalau gue sistemnya itu gue ngelos, jadi biar editan biar gue pecah-pecah gitu. Jadi gue nggak ada cut-cutan tuh, gue udah fullin los aja. Akhirnya tuh gue gemeter di situ kan. Gue nggak cut, gue nggak apa. Pas paling sekate gue facecam kan. Gue facecam nangis. The first cuy, gue sampai nangis. Gue bener-bener nangis dalam hati. Gue takut di situ. Gue mikir gue harus kayak gimana ini. Gue harus kabur atau gimana. Gue mikir ini the first gue langsung berpikir doa gue selama ini bang, yang Desember itu kan gue pikir apa ini Allah ya, Allah ngasih kayak gini tapi ini mayat. Gue di situ gue udah nggak mikirin motor, gue nggak mikirin apa-apa, gue mikir di situ kayak gue nangis, gue mikir ini kayaknya bapak-bapak nih karena badannya kayak gemuk gitu, ada tato gitu kan memang. Ya udah gue mikir wah udah mayat nggak beres, gue balik lagi. Lo nggak megang apa-apa? Gue kan? nggak megang karena jarak gue ini kayak itu kan kamera di situ ya. Center gue kan lumayan tajam ya, maksudnya dalam arti jaraknya lumayan karena posisi ruangan gue sampai dia itu kayak pecahan mau ke dapur gitu, mayatnya geletak kelentang gitu kayak di pintu, sekatan pintu gitu bang. Jadi dan posisinya kayak gini loh. Itu kayak gue lihat tuh kayak kerongo terbang kayak alat itu. Masya Allah, gue sampai mikirnya ini mayat siapa? Astaga, gue langsung kayak gue harus balik badan, gue harus balik udahin dan gue tetap on dong. Dan itu ke-record dong. Udah gue gak mikirin di situ, gue putar balik, gue langsung kayak, lu tau nggak bang? Kayak lu tuh kayak badan lu di slow mo. Saking lu dari ujung kaki sampai kepala itu kayak ya orang kita selama ini nggak pernah. Lo sebenarnya masuk ke shock sebenarnya. Ya, jatuhnya ya mungkin ya. Makanya jadi semua gerakan yang lo lakuin kayaknya lambat gitu. Gue kan. ngomong juga, ini gemeternya nih, tripod, center gemeter, gue mulut sampai geter sampai. Gue balik dulu dah. Gue balik untuk bilang si subscriber gue bang, bilang ke subscriber gue bahwa gue tuh nemuin mayat nih, gila nih. Itu videonya masih ada? Itu video yang the fullnya yang memang ada problem dulu sama keluarga. Karena kan ini masih setengah ceritanya tadi ya. Itu di drive yang kesimpan sama arsipan IG masih ada untungnya. Karena kan gue memang nggak pernah ganti Instagram. Itu ada kayak foto real ya, terus di drive juga paling ya 5 menit 10 menit tuh memang si almarhumnya kesorot, si bapaknya itu kesorot tuh ada. Makanya gue sampai saat ini tuh kenapa gue nggak hapus langsung di drive apa, karena gue nggak bisa lupain bang. Iya nggak bisa lupain. Itu. Nah, terus lanjut dari yang tadi. Nah terus akhirnya gue langsung tuh berupaya untuk gue nggak kabur bang. Gue harus nemuin si subscriber gue yang ngasih lokasi. Dalam arti gue nggak nyalain dia, nggak apa. Yang ada di otak gue berpikir kalau bapak gue kayak gitu, gue tinggalin, gue harus gimana? Seumpama bokap gue digituin atau ketemu orang gitu kan, gue berpikir ditinggal gitu aja kan kasianan. Gue berpikir gue harus ketemuin langsung ke subscriber gue. Kan lama tuh jalan tuh, masuk record tuh. Orang video sampai 40 menit kalau nggak salah. Padahal gue batasnya gue tuh 30 biar dipecah 15. Akhirnya tuh gue jalan lah. Bang Kumis, tadi ada suara teriak-teriak, kenapa? Gue kayak orang gila bang, jadi kayak gue kayak geget. Sini lu sini, gue nggak bang, saya takut bang. Motor aman nih, gak usah takut. Kenapa Bang Kumis ini kesurupan ya? Gue kan masih kayak shock, masih kayak ngomong aja shock. Tuh kayak lu sini, lu masih gemeteran. Lu lihat deh video gue. Wah gue hantu ya, bagus seserem kan setan. Bukan. Apa sih? Sini dulu. Gue gemeter bang, gue takut. Gue begini nih. Sampai susah play aja sampai lah udah diklik masih kayak nih gue gituin, gue gerekin itu bahasanya itu gue cepetin. Ini apa? Oh, gue takut ya, mayat. Kan pas zoom center itu kan kelihatan tapi kayak kerongo terbang sekilo aja itu aja kerikot. Gue makanya itu sampai mikir ya Allah, lu anterin gue yuk, anterin ke tempat yang tadi. Di situ dia kayak ngambek gitu, bukan ngambek ya, kayak kaget juga. Gue nggak mau terlibat bang. Nanti gue mentang-mentang gue yang ngasih lokasi gini-gini. Nanti dia kan gue nggak tahu. Iya. Lu nanti nggak bakal gue gitu. Karena ini gue ada the fullnya yang memang gue dari berangkat yang di masuk itu ada, nggak usah khawatir. Yang penting ini tolong kita harus laporan nih
kan bisa aja kita pikirannya ya bang, takut disalahin, kita nggak mau ngelapor, cabut aja udah. Cuma kan memang dari pikiran shock gue, ada pikiran yang memang gue keinget bokap gue, yang memang gue sharing juga ya, bokap gue jarang pulang gitu kan. Itu kan udah masuk di mana-mana otak kan, gue langsung bertujuan ke penjaga tadi sesuai SOP gue yang tadi. Akhirnya ya udah bang, tapi saya benar-benar kalau ada polisi saya nggak mau terlibat. Dia nangis sih cowok, gue kan udah nangis, dia ikut nangis. Ya Allah. Itu cowok sama cowok nangis karena kan Untung dia nggak pegangan tangan. gue gini, jadi nangis Iya, nangisnya gue, dia takut dia terlibat Iya. karena mengasih lokasi, dia ketakutan nangisnya gue takut gue ibaratnya tuh apa sih Kalau lo namanya, yang ngalamin kayak gitu. gini, bokap gue gimana gitu doang gue, karena gue berani ngelapor ini karena gue ada videonya. Ada videonya. Kan lo Kecuali dari kan pertama gimana kan, dari pertama nge-vlog itu dari ya. pertama. Akhirnya tuh gue berpikir ya udah yuk kita ke yang izin tadi. Gue nggak tahu bang apa, lupa namanya kan, udah tahun 2021 itu kan. Yaudah dianterin lagi. Kan udah lumayan jeda berapa jam tuh, dari jam 12 kan. Tok. Bang, gue udah gak kuat nih, gemeter nih, lu bantuin yuk, manggil. Ya orang kan udah tidur kali ya. Tok, orang udah jam berapa gitu kan. Tok. Gua marah-marah bang, lu ganggu orang tidur aja. Buset, Galak banget gue kata. Jakbar keras. Iya, Jakbar bener. keras cuy. Keras banget, Jakbar. Keras banget gue bilang. Lu gangguin orang tidur aja. Ada apaan sih? Gue mah udah, yang penting dapat uang rokok apa. Bang sini bang. Baru dia udah, gue kan emang shock ya, ngomong udah kayak udah brebetan ngomongnya. Brebetan, ada dibantu ini, abang ini nemuin orang meninggal bang, gitu bahasa orang meninggal. Mayat bang. Wah dia gitu takut cuy. Dia juga takut? Takut dia. Dalam arti dia takutnya, Tadi dia marah-marah. takutnya gue gak mau ikut campur. Ya berarti ini orang ngaku-ngaku itu penjaga dong. Iya. Pokoknya udah, lu dapat video ini, lu mau lapor kemana gue gak mau tahu. Yang penting gue ini cuma ngasih izin aja. Ya gue kata lemes banget gue di situ. Tutup pintu, der. Mampus sih gue gimana nih. Lah dia gak mau tanggung jawab kan kalau kita bahasanya. Akhirnya gue coba untuk RT udah. Nggak mau tahu, gue anterin gue yuk ke RT. Gue masih kayak cengeng gitu kan, maksudnya kayak shock gitu, shock banget bang gue. Dia langsung bilang, ya emang kan dia orang situ kan, dia ngasih tahu ya. Ya udah yuk, RT-nya nggak jauh bang. Wah tahu gitu kita dari ke RT aja. Kurang lebih jam 2 atau jam 2 deh atau setengah 2. Gue ketok-ketok lagi. Di rumah orang nih ya, karena udah jam-jam tidur. Assalamualaikum Pak RT, yuk bantuin yuk, ngetok-ngetok. Pakai sarung kan, sarung sama kaos inian, singlet gitu, kaos kutang. Asik gitu. Asik. Jakarta Barat keras. Buset, marah-marah lagi kan. Ada apa sih, ada maling ini rame-rame. Padahal gue berdua rame-rame, mungkin masih ngantuk kali ya. Gue berpikir ada apa sih, Pak RT mau bikin laporan nih. Gue bilang kayak gitu. Gue tapi masih bahasa, ini kan gue cerita ya, karena cerita itu kan gue bahasanya kayak mau bikin laporan Pak RT gitu. Akhirnya kan gue bilang bikin laporan nih gini. Laporan apa gitu, ada kemalingan apa ada begal ya kan, memang pandemik gitu kan, malam-malam ganggu rumah orang kan, besok bisa lah. Gue dalam hati nih orang apa kan marah-marah ya. Akhirnya gue berpikir gak usah pakai ata-ete bahasa gue ya, langsung aja video. Gue udah spontan kan, saya nemu mayat lah, lu siapa, itu di mana emang, gimana cerita. Gue ibarat tuh udah pusing bang di situ bang. Gue frontalin kayak gitu langsung ya, memang bang tenang dulu dah bang, saya ngomong nih, saksi berdua udah lu mulai ini dah. Saya ngomong, udah dia mungkin udah kesian juga sama gua. Dia jelasin kan dia terlibat juga akhirnya kan. Mau nggak mau dong ya lu ibaratnya yang lokasinya dia. Akhirnya ya udah gini aja. Udah gua di si RT-nya dijelasin ke dia. Kok bisa, itu kan rumah memang pernah di lock. Jadi kalau bahasa mereka tuh dikunci yang memang aktivitasnya itu nggak bisa dipakai karena memang dulunya untuk sebelum itu terbengkalai itu jadi kayak tempat, gue sebutinnya nggak apa-apa ya, kayak tempat nongkrong judi-judian, sambung ayam. Dia cerita tuh, ini kok bisa ada mayat nih, wah udah KTP lu mana gitu, langsung KTP lu mana, mungkin kan dia langsung calling dan nge-share ke grup yang mereka tuh, laporan ke RW. Ya udah akhirnya tuh gue langsung berpikir, ya Allah udah ini kayak bakalan panjang karena udah polisi. Bang ini saya pulang apa gimana? Jangan dulu. Jangan dulu. Yang penting yang si subscriber yang penting biar nanti polisinya itu nanti
ada dulu nih biar aman nih. Akhirnya ya udah. Lu tau nggak ada kejadian apa bang? Si RT itu kaget ngeliat KTP dong yang tadi gue kasih. Wah, orang Depok ngapa-ngapain kampung orang? Karena kan dia nggak paham bang. Maka aktivitas gue tuh kayak nge-YouTube gitu. Dia awal kan langsung kaget tiba-tiba gue sodorin ada ini. Makanya dia kan berpikiran KTP lu dah. Akhirnya gue jelasin pelan-pelan tuh. Wah ini gak bisa kalau gue tenangin. Jadi gini pak, saya ini ibaratnya nyari-nyari hantu nih. Orang yang nyari-nyari hantu ke rumah-rumah kosong. Nah dia, jadi itu kayak lucunya tuh. Orang Depok ngapain kesini-sini? Iya. Kota lu ibaratnya lagi parahnya begal. Ngapain main kemari? Udah gitu laporannya kayak gini malam-malam. Akhirnya tuh langsung bang, langsung berpikir kalau gue jadi tersangka gimana. Ya udah, video diamanin, HP gue diamanin, KTP gue kasih. Akhirnya calling RW, tokoh masyarakat situ kali mungkin ya, atau dia udah share ke grup atau gimana. Udah langsung dong telepon. Di situ gua sama subscriber, Pak RT, RW, terus sama tokoh masyarakat yang memang orang DKM musola atau apa gitu, gue nggak ngerti dulu, lupa. Akhirnya telepon kepolisian Jakarta Barat itu kan untuk Polres Jakarta Barat. Nah, Polres Jakarta Barat untuk datang tuh. Akhirnya tuh ya udah gue dikumpulin tuh di depan kayak posyandu ya, kalau bahasa gue mah itu kayak pos gitu. Akhirnya nungguin tuh, karena kan jaraknya juga nggak jauh, kayak ibaratnya cuma jalan kaki nyampe ke rumah itu. Akhirnya tuh RW datang, kagetnya ada orang Depok nemuin mayat gitu kan. Jadi kan ibaratnya ya udah langsung nungguin polisi dong. Akhirnya gitu, wah langsung wah, rame kan tuh ibaratnya. Ya gue kan subscriber gue kesianan ya, langsung bang gue please bang, gue pulang bang, gue please bang, bentar dulu, bentaran doang, lu nanti kalau udah ini udah pulang gitu kan. Akhirnya gini gue dipanggil tes polisi untuk yang bukan integrasi, yang langsung nanya kayak nyamperin si pelapor, via telepon. Itu gue dipanggil langsung, KTP gue sama video diserahin, dikasih lihat. Wah bener ini mah, maksudnya dari penglihatan polisi kan dia lebih tahu ya, validasi penglihatan yang memang ini benar-benar mayat. Akhirnya tuh ya udah, kamu KTP saya pegang dulu ya, kamu jangan pulang dulu atau gimana ya gitu. Karena tuh ibaratnya gue berpikir pasti panjang. Tapi gue minta gini pak RT, maksudnya gue minta gini setelah gue nanti interogasi ke polisi, gue minta apa yang gue ucapkan tertulis, biar gue make surein sama selesai si video. Karena ngeri bang zaman sekarang. Bener. Yang terus pintar-pintar juga dong. Iya. Di situ gue harus kayak gitu kuat karena gue posisi yang memang gue itu nemuin, bukannya gue nggak sindikatnya atau apa. Ini kan udah tragedi bang kalau udah kayak gini, udah panjang. Kita kan nggak tahu itu entah dibunuh atau apa setelah naik ke forensik atau penyidik ya kan. Akhirnya gue berpikir ya udah, pas dia kan bawa karung-karung kresek mayat tuh. Akhirnya udah mungkin koordinasi mereka udah semua pada datang. Gue kan ibaratnya ngikut tuh, gue ngikut ke dalam. Tapi gue ketakutan, itu masih kayak abis nangis gitu kan. Akhirnya tuh diangkat dong. Gue ngelihat juga, karena kan yang menemukan harus ikut. Karena sepanjang kita jalan menjelaskan juga gitu, biar dia nanti make surein sama video nih. Karena videonya kan langsung gue cepetin di mayat itu. Akhirnya setelah nyampe di dalam itu diangkat, masya Allah bang, gue nangis di situ bang. Gue nggak apa-apa kok, agak merinding juga, sama agak sedih. Kondisi jenazahnya. Kondisi jenazah itu masih nempel di ubin bang. Buset. Diangkat itu nempel di ubin sampai tim forensik itu buat diangkat ke karung yang oranye itu ya. Gue nggak tahu apa karung apa itu. Diserok lagi karena nggak boleh ada yang tertinggal di ubin itu kan. Posisi rumah terbengkalai itu ubin yang memang udah campur tanah, udah debu. Itu nempel bang. Gue disitu nangis ya Allah. Gue langsung, dia digotong, gue ngangkat, gue video yang digotong itu masih ada. Gue muter, gue sempet gue videoin karena gue ibaratnya buat masih ini kalau gue ini nggak settingan, karena kebanyakan ngeri itu ya zaman sekarang tuh, krunya pura-pura jadi mayat ini biar viral dong. Gue ada videonya itu, the real videonya ada, yang itu digotong-gotong, gue sampai nangis. Dan gue berpikir, lu udah nggak usah ikutin subscriber nih, gue udah matahin ini, udah kelar ini, udah yang penting gue udah masuk. Kan gue lumayan lama tuh, 3 jam gue di dalam itu ya tuh. Gue coba untuk ikut mobil polisi, cuma gue minta
Saya motor titip di rumah PRT. Dia masih mikirin motornya loh. Gue tadi mau nanya motor lu gimana? Gue bingung, gue ke kantor polisi. Gue kan Jakbar kurang ini, maksudnya kantor lo di mana? Maksudnya kan ntar motor gue gimana tektokannya? Gue mikir, yaudah teh, ini aja motor di tempat saya tuh RT-nya pakai peci kan tuh. Ke tempat saya aja nggak apa-apa, udah abangnya ikut mobil. Buset, lu tau gak bang? Bukannya gue masalah apa-apa ya. Lah gue dibarengin mobil Si jenazah. aja cuy. Lah kenapa nggak sama Nah itu mobil dia, makanya gue bilang. Jadi ada polisi yang memang dia serombongan. Gue nggak ngerti di saat itu dia datang segeroyokan itu bareng tim forensik atau tim yang lain. Gue kan ibaratnya nggak sembarangan tim interogasi atau apa-apa. Jadi gue dibarengin sama si mobil jenazah itu. Karena gue kenapa tahu? Ya gue kan naik gitu kan. Tapi gue nggak di ininya di depan, maksudnya didampingin polisinya. Akhirnya tuh gue berpikir ya udah langsung kan. Akhirnya ya gue mungkin nggak tahu tuh setelah sampai gue nggak detailnya jelas itu daerah mananya, emang Jakbar aja deh pokoknya. Jadi itu terpisah, gue ditenteng sama polisi ke masuk ruangan. Mungkin ini untuk diotopsi gitu, karena seingatan gue kayak Polri gitu bang. Jadi kayak rumah sakit Polri yang memang spesialis otopsi. Tapi gue anehnya kok jaraknya jauh gitu kan. Apa ini memang harus diotopsi langsung? Karena kalau kan Polri, rumah sakit Polri Kramat Jati dong. Nah itu dia, makanya gue berpikir kan di situ kan. Tapi dibawa dulu nih ke Jakbar ini, polisi ini kan bareng gua. Karena untuk si make sure RT RW-nya ini warga dia atau bukan. Nggak ada busana bang. Jadi the pure yang memang gue ngesebutinnya nggak apa-apa, bugil. Tanpa busana bugil, nggak ada KTP, nggak ada ini. Jadi identitas hilang semua. Identitas hilang semua. Makanya kan ini tapi yang bikin lu itu tambah berat itu adalah justru setelah kejadian. Setelah kejadian Itu gimana? Jadi setelah kejadian itu yang memang gua udah pasrah ya, dalam arti Bang Kumis si Mas Faisal ya. Gua kan KTP Faisal Renaldi. Mas Faisal nanti harus siap bolak-balik gini ya. Siap Pak. Yang penting ini diketahuin dulu nih, maksudnya ibaratnya sama tim si otopsi itu atau gimana, gue nggak paham dari saat itu. Akhirnya nggak lama RT nelpon, calling kan. Itu gue kan posisi 3:30 jam 5 masih di situ. Gue udah nggak mikirin, gue pokoknya di satu ruangan tuh sama bapak itu. Pokoknya interogasi kecil, make sure dia dikasih kertas yang gue omongin sama video dia validasiin. Nggak lama 4:30 atau sebelum subuh udah kalau jam 3:30-an calling tuh RT-nya ibaratnya dalam arti untuk make sure. Jadi ada RT sama RW bang. Nah RT ini indikasinya memberikan informasi bahwa di grup RT sebelahnya ini itu ada warganya nih komen. Nah dia kan ada grup RT itu ada komen. Katanya ada yang orang tuanya nggak pulang-pulang. Nah dia make sure ya, takutnya nih keluarga kita kali ini gitu. Karena RT itu sesuai apa yang dilihat sama yang gue omongin, di share ke grup RT-nya itu bahwa agak gemuk, ada tato ini. Ada tuh bang, gue masih inget tuh agak kumisan tuh si RT yang sebelahnya nih, maksud dalam arti datang tuh. Jadi ibu-ibu, om-om sama anak-anak datang untuk make sure. Langsung aja ke yang Polri itu atau mana tuh yang si jenazah itu. Tapi sebelum itu dibawa ke Polri, nah itu kayaknya tuh sebelum itu dibawa ke Polri. Iya makanya gue anehnya kok deket, nggak mungkin. Kalau gue harus ke Kramat Jati kan lumayan. Jatim ke mana tuh. Akhirnya tuh make sure langsung ke kantor polisi. Tapi gue masih di satu ruangan beda tuh, itu di beda ruangan. Akhirnya tuh bang, yang gue nggak habis pikir, nggak habis gue bisa sampai kayak gini ya. Sejauh itu gue sampai ngedekam di situ, kepikiran banget. Itu tahu-tahu tuh make sure segeroyokan itu bapak-bapak, omnya kali mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu sama anak 2 yang memang make sure ke dia bahwa itu keluarganya yang nggak pulang selama sebulan. Nah kan berarti ibaratnya ini orang atau jasadnya cuma beda kampung, beda berarti RT. Orang RT situ yang wilayah situ yang beda kampung. Makanya wah lu gue sampai denger kayak orang yang memang gue denger tuh kayak, kan kita di dalam ruangan kedenger bang kayak
histeris nangis gitu. Gue dalam hati kayak ya udah fix ini keluarganya. Iya, keluarganya. Karena kan gue perbincangan yang dia telepon sama validasi laporan lagi itu bahwa RT yang sebelumnya itu kan memang kehilangan bener keluarganya. Tapi lu emang sampai diganggu sama yang apa namanya, sampai yang horor, karena lu katanya sempat cerita kedatangan si korban itu. Si korban itu katanya, si bapak itu. Nah, ini jadi yang memang jadi ibaratnya faktanya ada, tragedinya ada, sama misterinya nih yang memang sejauh ini Allah ini ngasih malah gue tuh bukannya hantu orang, tapi melainkan kok jasad yang gue temuin yang mediin gue gitu bang. Selama ini gue kayak saudara meninggal, alhamdulillah nggak pernah dimediin. Iya. Bahkan gue tuh sampai orang yang gue sayang ninggalin gue aja nggak pernah dimediin gitu. Kok ini bisa gitu. Jadi ceritanya gini bang. Jadi memang gue udah komitmen sama polisi mereka bahwa ya memang gue menemukan, udah clear deh si ibaratnya tuh, udah beres. Berarti kan dia tinggal naikin sidik jari untuk buat nanti gue balik lagi olah TKP atau pengecekan lagi. Akhirnya si keluarga bilang untuk gue ikut awalnya nih yang memang sampai gue dimediin mungkin ya gue untuk berpikir di tahun ini. Jadi gue harus ikut di pemandian dia, pemakaman dia. Jadi ada cerita seperti itunya bang. Oh, nah, lu ketemu sama si sosok si bapak ini di mana? Pada saat gimana? Pas habis pulang 3 hari. Jadi kan gue komunikasi itu berjalan terus karena berpikir mereka jadi respect sama gue, karena kan tadi sempat gak gue ceritain kan karena masih panjang juga. Jadi tuh sempat korban datang nyamperin gue, omnya marah nih, siapa yang bunuh nih, ini dia siapa? Dia ngejelasin gini, nangis omnya, dan istrinya mungkin ya ibu-ibu itu meluk gua. Jadi ada segmen yang memang di situ ada histerisnya, gua dipeluk, mungkin bentuk terima kasih dia. Udah menemukan, mungkin kalau nggak ada masnya ini gimana? Nggak akan ketemu. Suami bisa jadi nanti takut tengkorak doang tinggal, kulitnya udah kekopet atau gimana. Akhirnya tuh gue datang kan, sampai gue silaturahmi manjang ini dari 3 hari. Gue datang, ada keanehan dari 7 hari datang, ada keanehan sampai 40 hari terakhir di H-4 itu ada keanehan bang. Yang sampai saat ini gue ngerasa gue harus perbaiki diri gue untuk doa tahunan. Jadi ini ibaratnya seremnya di sini nih, baru epicnya. Tapi gue nggak putus semangat untuk konten lagi, cuma kan gue stop dulu nih karena ngeri karena kan kejadian ini. Akhirnya gue berpikir, gue datang 3 hari itu ya Allah, Masya Allah, gue sampai berpikir gue pulang kerja kan ya, apa yang harus gue beli, bawa-bawaan banget gak enak ya 3 harian ya, buah tangan buah tangan. Ya udah gue ada duit seadanya di saat itu. Gue berpikir ya udah gue beli kue-kue basah atau apa. Gue datang tuh dia seneng banget. Mungkin kan yang udah tahu keluarga besarnya atau keluarga dari pihak keluarganya. Jadi gue datang tuh udah pada begini bang, pada mangap, pada melongo. Mungkin udah diceritain nih ada yang nemuin bapak nih datang, katanya mau ikut negarian gitu mungkin ya. Akhirnya gue datang itu, Masya Allah pada salaman bang, udah kayak Habib gue pasti gitu. Kan mikir ya, wah kenapa ini? Akhirnya tuh omnya nyamperin, ini keluarga besar dari bapak. Kaget cuy, gue cuy, kaget dalam hati, ya Allah. Iya maksudnya respect gitu kan. Terus wah, gue datang tuh bener udah kayak Habib bang. Gue datang tuh set kue lain, buah-buahan udah langsung inilah. Gue kata kayak di jamunya luar biasa gitu kan. Ya udah, gue kelar tuh ikut tahlilan kan, ikut tahlilan. Mereka tuh kayak ada ngaji gitu kan. Akhirnya gue langsung coba untuk pulang dong, karena gue besoknya gawe lagi. Gue pulang tuh akhirnya gue berpikir ya udah gue pulang dah, gue pulang aja dah. Gue capek juga, gue juga ibaratnya besok harus kerja. Akhirnya gue pamitan, ini gue masih dipeluk bang sama ibunya, sampai dipeluk. Makanya sampai di tahun 2024 ini masih komunikasi sama keluarga, udah kayak keluarga. Akhirnya tuh gue dipeluk, gue langsung pulang dong. Gue pamitan, akhirnya omnya bilang, udah malam, om anterin ya, lagi rawan Jakbar nih. Enggak om, nggak apa-apa, naik motor. Gue dianterin sampai parkiran, akhirnya ya udah gue kan mikirnya ya udah gue harus cepet pulang nih, gue harus istirahat, gue harus ini. Akhirnya bang, gue pulang, omnya salaman dong, plak, wih, amplop cuy, gue kaget lah, om ini apaan om? Ini dari ibu sama pihak keluarga bapak, pokoknya bang Kumis harus terima. Gue gemeter ya, kan tebel bang, kayak amplop gajian gitu kan, panjang. Wah,
Ini kan gue mikirnya masa orang berduka ngasih Iya, duit. bener. Gue di situ langsung berpikiran gitu. Mungkin kalau gue nggak berpikir gitu atau jelalatan sama dia, gas lumayan, paling 1 juta isinya apa gope apa 700. Tapi enggak di situ. Gue langsung tolak. Enggak om, udah nggak apa-apa. Saya nggak usah kayak gini. Udah nggak apa-apa, nggak usah kayak gini. Akhirnya tuh dia bilang kayak gini. Terima aja Mas Faisal biar ibu seneng. Gue langsung berpikir caranya gimana ya. Oke, gue terima bang, akhirnya bang gue terima. Tapi gue berpikir, Pak, ini saya terima ya. Tapi gue berpikir nih bakal saya sedekain buat nanti 7 hari. Gue balikin lagi. Yang penting udah terima. Iya benar. Akhirnya gue sedekain. Gue gak bisa bang itu. Masya Allah kayak gitu malah dibagi duit gue. Walaupun gue cuma nemuin gitu kasarnya kan. Ya udah, tapi jangan bilang ibu ya Mas Faisal lah, kata dia gitu. Tapi ini bener saya beliin di situ kan. Tapi gue udah merinding bang di situ bang. Bukan karena gue nolak duit apa gimana ya. Gue berpikir langsung ke almarhum. Akhirnya gue balik bang. Ya pamitan ini. Ntar skemanya Mas Faisal, pokoknya duit yang seharusnya ini udah dibelanjain. Itu ya udah, nanti bilang ibunya udah Mas Faisal ini. Akhirnya bang gue pulang masih aman dong. Ya udah, assalamualaikum ya, balik dong. Keluarga dia jalan der. Lah ini udah mulai aneh. Gue merinding nih. Tapi gue kalau nyeritain dia juga merinding ya. Tapi gak apa-apa ya, kita ntar ngedoain juga ya. Akhirnya gue merinding tuh pas pulang dari rumah almarhum pas 3 hari. Gue jalan naik motor. Lah kok berat banget cuy. Motor gue berat. Bannya kempes kali nih. Wah tapi enggak nih kayaknya nih. Gas lagi. Masih kempes. Kayak kempes. Kayak kita ngerasain kempes gitu kan. Yaudah itu kan belum keluar jalan raya. Masih kayak kampung-kampung itu gelap. Ntar aja deh kalau udah terangan nih, ngeri gue gelap-gelap itu nanti ada orang jahat atau apa. Akhirnya gue jalan lagi kan ketemu tuh kalau udah pecahan jalan raya atau yang jalan layang mau ke Pimnya kan jalan lebar itu kan. Gue berusaha nyari tempat ramai dulu untuk make sure si ban bocor atau enggak. Kalau emang bocor gue buru-buru ke tambal ban. Akhirnya tuh udah sampai dong ke jalan layang itu agak terangan. Gue nyari agak keramaian. Itu tahu-taunya nggak bocor sama sekali, nggak apa. Gue jalan-jalan lagi ketemu gue Lebak Bulus tuh yang mau ke arah Cinere. Lu tau gak bang, gue merinding. Gue kayak nyium kembang orang abis makam. Abis kuburan-kuburan gitu kan. Kayak ya Allah, ini itu kacau banget sih. Gue merinding nih. Gue selama gue lewat sini akses Lebak Bulus Cinere itu gak pernah nyium ada. Biasanya kan ada orang tanaman ini. Wah gue udah merinding di almarhum kan. Buat gue jalan lagi kan gue pecah tuh langsung ke gue sampai interaksi tuh. Gue sampai kaget. Gue kalau apa-apa gue bilang interaksi. Padahal kesenggol. Iya gue orang kayak gitu bang. Gue orangnya. Jadi tuh karena ini bener-bener gue the first gue di Medina ya. Di 3 hari itu gue pulang. Akhirnya pas udah nyampe jalan raya Cinerenya tuh dalam rame. Tapi tuh gue ngeliat spion kayak berat banget tapi ban gak kempes. Nah rumah gue kan masuk Geria Melati kan. Itu turunan yang memang turunan komplek. Baru gue di sebelah kirinya dalam. Gue turun itu baunya ngikut. Dulu tuh masih ngikut. Pas gue berhenti di depan gerbang gue, baunya gak ada. Terus pas turunan itu gue kayak ngerasa, lah enteng. Kok enteng gitu tuh. Awalnya mikirnya kayak gitu dulu tuh, enteng. Wah berarti udah gue langsung mikir ya udah almarhum nih kayak ini. Tapi gue berpikir apa gue setan lewat aja atau gimana. Udah pokoknya ini banget ya. Ya udah akhirnya gue balik tuh. Gue buru-buru udah masukin motor langsung. Gue bersih ini. Itu kan baru 3 hari ya. Gue sampai berdoa lagi tuh. Akhirnya gue sholat isya tuh. Gue sholat isya karena gue emang udah lewat kan habis dari 3 harian. Gue sholat isya juga. Gue bersih-bersih. Gue tidur kayak ngerasa gue harus make surein ban lagi nih aneh. Pas turunan nggak ada, terus wanginya nggak ada. Ya udah gue tidur sih coba. Gue tidur lagi. Baunya datang lagi bang. Di kamar lu? Di kamar. Ini the realnya yang memang gue nggak bisa. Kok gue ini ngecium bau ini cuma di kuburan. Kalau saudara gue meninggal, kakek nenek gue belum lama waktu itu meninggal, gue kendus bau itu kan orang-orang kuburan baru, kembang. Kok bau lagi. Wah ini gak bisa tidur nih gue nih. Kurubin tuh kan. Gue sini salah. Udah gue coba untuk tidur ayam. Gue buka. Gue baca-bacaan bang. Baca Al-Fatihah sampai baca ayat kursi. Akhirnya gue kini salah. Gue nengok jendela bang. Buset. Jadi kan kamar gue, kamar adik gue,
ini kamar nyokap dah. Gue dipisah doang tuh. Di kamar gue itu ada Jendela. 2 jendela yang memang gue tuh orangnya nggak mau ketutup banget ngap karena nggak bagus juga udara biar masuk. Jadi tuh transparannya jendela gue atau hordengnya gue ya bahasanya hordengnya itu Ada bayangan. cuy, iya setengah badan. Masya Allah, gue kata kayak pas gue tidur gue tengok, astagfirullah, kabur ya gue. Badannya si Badannya almarhum. segedenya gitu, gue inget. Itu gue kayak astagfirullahaladzim. Gue langsung berpikir sama Allah kan, maksudnya dalam arti apa ini doa akhir tahun lagi nih. Tapi kan ini orang yang ditemuin. akhirnya gue kabur langsung ke kamar adik gue. Ketok. Sama adik gue kan Rizky ya, Ki bukain Ki. Bukain. Akhirnya tuh ya udah bukain. Ngapa sih lu gitu kan? Gue tidur di sini ya. Gue nggak cerita apa tuh kalau ada hantu. Gue bilang ada hantu kan. Gue berpikir ya udah, akhirnya gue tidur. Mulailah agak nyaman tuh. Ya udah, akhirnya ketemu subuh lagi. Wah, bau udah nggak ada nih, mungkin aman nih ya kan. Berarti nih gue kalau habis nuju hari, gue memang ada planning mau nuju harian kan. Nuju harian harus tidur langsung ke kamar adik gue bareng aja gitu ya. Jangan di kamar gue. Akhirnya tuh ya udah gas, udah ketemu pagi lagi. Akhirnya itu di pagi hari ban normal semua. Dan itu gue nggak cerita sama keluarga gue dan keluarga sampai mereka. sekarang. Kalau sekarang udah cerita, karena cerita. kan pas nuju hari gue segeroyokan sama keluarga gue. Jadi ada ceritanya juga yang memang sedekat ini. Tapi nanti aja cerita ini, nggak apa-apa. Ini ceritanya Bang Kumis, edan sih menurut gue. Jadi apapun yang lo minta doa sama Allah, ya. Kadang-kadang doa itu nggak langsung dijabah. Iya, betul. Bisa sesudahnya, apapun bentuknya itu adalah pemberian dari Allah ya. Iya. Jadi yang lo minta untuk subscriber gue nambah, ini nambah, lu jadi viral kan? Iya. Habis-habisan. Habis-habisan itu karena memang gue izin juga sama pihak keluarga untuk up dan alhamdulillah pecah bang. Pecah tuh. Iya, itu rezeki yang memang gue nggak duga ya. Selama ini gue kan memang admin juga, gue solonya emang kayak gitu kan, jadi pantau YouTube studio juga yang dimana gue balasnya dikit banget komentar. Itu kayak di notif tuh. Penuh langsung. Penuh. Jadi gue sampai ibaratnya gue RPM naik. Iya benar. Pecah tapi banget. ya amin. Amin. Jadi Situ, apapun ya, yang lo jalanin kemarin itu ternyata berkahnya iya, bisa lo berkah. rasain. Kalau lu kabur, bisa jadi lo nggak dapat berkahnya. Iya betul. Iya Di kan? situ. Lo mau mau effort untuk ngelapor, lo ikutin semua prosesnya sampai keluarga yang juga ngucapin terima kasih sama lo gitu kan. Jadi Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, apapun yang lo lakukan, tidak usah selalu memikirkan apa yang akan kita dapat. Iya betul. Kalau memang mau nolong, ya kita harus nolong gitu. Harus ikhlas ya. Ya harus ikhlas juga benar. By the way, lo ada footage-nya nggak? Kalau untuk footage video-video tipisnya, Ada ya? karena yang memang udah sempat viralnya gue kan, memang gue bikin snap kan ngeling itu ada. Oh, Gitu. nanti kita boleh itu ya sharing. Boleh, nanti juga gue bakal coba cek lagi karena kan gue abis ini juga kan penonton tuh pengen di up aja bang sekalian, makanya gue lagi recovery di drive ini yang memang filenya itu ada gitu. Oh iya udah. Mantep. Iya. Bang Kumis, Iya. terima kasih. Iya, terima kasih Jangan banget. cukup Kumisnya. Waduh, jatuh lagi tuh. Interaksi, gue bilang gitu. Padahal kesenggol. Tapi emang harus minum dulu. Iya, minum dulu. soalnya. Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, terima kasih ya. Kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, aktifin loncengnya dan juga super thanks ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi. Bye.